Nuklir dan radiasi adalah kata yang menakutkan bagi banyak orang. Kita akan segera membayangkan bom nuklir yang dapat menyebabkan ledakan dahsyat, zat beracun yang harus dihindari, atau radiasi mematikan. Lalu, apakah sebenarnya nuklir dan radiasi? Semua bermula dari atom. Atom adalah komponen kimia terkecil yang menyusun seluruh benda di dunia ini, seperti tumbuhan, batu dan tanah, hewan, tubuh manusia, bangunan, pesawat, awan, bumi, bulan, matahari, dan benda apapun di alam semesta ini disusun oleh atom. Ukuran atom sangat kecil. Bahkan di dalam satu genggaman tangan terdapat jutaan hingga miliaran atom. Mari berkenalan lebih jauh dengan atom. Di bagian tengah atom adalah inti atom yang terdiri dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Di bagian luar atom terdapat elektron yang mengelilingi inti atom dan bermuatan negatif. Proton, neutron, dan elektron inilah yang akan berperan dalam proses terjadinya radiasi. Apabila jumlah neutron atau proton berlebihan dan tidak seimbang, maka inti atom menjadi tidak stabil. Inti atom yang tidak stabil ini akan berusaha kembali menjadi stabil dengan mengeluarkan kelebihan neutron atau proton dalam wujud energi dan akhirnya berubah menjadi unsur lain. Energi yang dikeluarkan inilah yang biasa disebut dengan radiasi. Radiasi dapat berupa partikel alfa, beta, atau sinar gamma. Segala sesuatu yang dapat memancarkan radiasi disebut zat radioaktif. Radiasi dapat mengionisasi dan mengubah molekul-molekul benda yang dilaluinya, sehingga benda tersebut akan mengalami perubahan sifat, bahkan menjadi rusak, yang akhirnya tidak dapat bekerja sesuai fungsinya. Saat berjalan di udara, partikel alfa memiliki daya rusak yang paling besar daripada partikel beta dan sinar gamma. Akan tetapi, daya tembus alfa yang paling rendah daripada beta dan sinar gamma. Radiasi alfa dapat dihentikan hanya dengan selembar kertas. Radiasi beta dapat menembus kertas, tetapi dapat dihentikan dengan kayu. Dan radiasi gamma yang memiliki kemampuan menembus benda paling besar masih bisa dihentikan dengan beton. Lalu, apa akibatnya jika radiasi mengenai tubuh manusia? Pada dosis radiasi yang rendah dapat menyebabkan musing dan mual. Pada dosis yang lebih tinggi akan menghancurkan sel-sel tubuh yang dilaluinya. Beberapa sel mati dan yang lain akan tetap bertahan hidup tetapi dengan struktur DNA yang rusak. Struktur DNA yang rusak ini dapat menyebabkan kanker dan perubahan sifat organ tubuh yang tidak normal dan pada dosis yang sangat tinggi dapat berakibat kematian. Tingkat efek radiasi ditentukan oleh jenis radiasi, durasi tubuh terpapar radiasi, jarak tubuh ke sumber radiasi, dan beberapa faktor lainnya. Sebenarnya, radiasi adalah proses alam yang dapat kita jumpai kapanpun, dimanapun. Bahkan radiasi sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Sampai hari ini, radiasi selalu ada dan berada di sekitar kita. Oleh karena radiasi merupakan proses alam, ada banyak benda-benda di sekitar kita yang sebenarnya dapat mengeluarkan radiasi. Radiasi ini disebut radiasi alam dan tidak berbahaya bagi manusia. Contoh radiasi alam adalah radiasi kosmik, yaitu radiasi yang berasal dari benda-benda luar angkasa seperti dari matahari, kemudian berinteraksi dengan atmosfer bumi yang akhirnya menghasilkan radiasi. Tidak hanya itu, atom-atom di sekitar kita juga dapat berinteraksi dengan radiasi kosmik yang akhirnya menjadi zat radioaktif. Sehingga setiap saat tubuh kita menerima radiasi dari luar angkasa dan atom-atom di sekitar kita. Selain radiasi kosmik, dari dalam tanah juga menyumbang radiasi ke tubuh kita. Zat radioaktif yang ada di dalam tanah akan terbawa ke bahan-bahan bangunan seperti batu bata, semen, kayu, dan bebatuan. Sehingga bangunan yang kita tempati turut menyumbang radiasi untuk tubuh kita.
Tidak hanya itu, dari dalam tanah juga terkandung zat radioaktif bernama radon yang berbentuk gas. Radon dapat keluar dari tanah, kemudian masuk ke rumah kita dan menyebar ke udara yang berada di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa sumber radiasi alam juga berasal dari makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, seperti buah-buahan, kentang, wortel, ikan, dan kerang-kerangan. Bahkan air yang kita minum ternyata mengandung bahan-bahan yang dapat memancarkan radiasi. Tapi tidak perlu khawatir karena radiasi dari makanan dan minuman tidak berbahaya bagi manusia. Secara alami, di dalam tubuh manusia juga mengandung unsur-unsur radioaktif seperti polonium di dalam tulang, karbon di dalam otot, tritium dan radon di dalam paru-paru, serta unsur-unsur lain yang tersebar di dalam organ-organ tubuh manusia. Akhirnya, makanan minuman yang kita konsumsi, udara yang kita hirup, serta zat radioaktif yang sudah berada di dalam tubuh akan memberi radiasi dari dalam tubuh. Sehingga tubuh manusia dapat memancarkan radiasi sendiri yang disebut radiasi internal. Selain dari alam, ada juga jenis radiasi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk diambil manfaatnya. Atom yang stabil akan direaksikan dengan suatu partikel sehingga berubah menjadi zat radioaktif yang dapat memancarkan radiasi. Lalu, apa saja manfaat yang dapat diambil dari radiasi dan teknologi nuklir? Di bidang pertanian, radiasi nuklir digunakan untuk menciptakan bibit tanaman agar memiliki sifat yang unggul. Benih tanaman induk akan diradiasi, yang nantinya ketika ditanam dapat menghasilkan benih-benih baru yang bersifat unggul, yaitu hasil panen tinggi, tahan hama, dan mudah beradaptasi di berbagai musim. Sudah banyak tanaman hasil produksi Badan Tenaga Nuklir Nasional atau biasa dikenal Batan yang menjadi unggul karena radiasi, seperti padi, kedelai, kacang tanah, pisang, kapas, hingga kacang hijau. Di bidang kesehatan, radiasi nuklir juga telah digunakan untuk pemeriksaan dan pengobatan. Beberapa alat kesehatan dan obat yang menggunakan teknologi nuklir dan radiasi dapat untuk mengatasi penyakit pada ginjal, jantung, otak, penyebaran sel kanker, hingga menghilangkan rasa sakit untuk para penderita kanker. Di bidang industri pangan, radiasi nuklir juga digunakan untuk meningkatkan keamanan dan kualitas makanan. Caranya dengan meradiasi produk pangan sehingga menjadi makanan yang tahan lama, tidak cepat membusuk, dan bebas dari bakteri patogen. Telah banyak penelitian dan lembaga kesehatan membuktikan bahwa produk pangan yang telah diradiasi aman untuk dikonsumsi, serta nutrisi dan kesegaran makanan tetap terjaga. Nuklir juga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik, atau biasa dikenal dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Meskipun ukuran atom sangat kecil, namun atom menyimpan energi potensial yang sangat besar hingga dapat membangkitkan energi listrik. PLTN adalah energi alternatif yang ramah lingkungan, dibandingkan dengan energi fosil yang dapat mencemari lingkungan dan tidak dapat diperbarui. Jadi, tidak semua tentang nuklir dan radiasi itu buruk. Semua tergantung dari bagaimana cara kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Kebaikan dan manfaat nuklir dapat kita bagikan ke semua orang, membawa kebaikan pula bagi kita, masa depan kebutuhan energi Indonesia dan dunia.